Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita bisa keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman keislaman seperti sekarang ini. Kemudian yang saya hormati Ibu Restuti Fitria selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu ternak perah dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Ayu Isroa, yang kedua Bapak Samirul Isnain, dan ketiga Muhammad Habib akan memaparkan tugas review jurnal ilmu ternak perah yang berisi upaya-upaya meningkatkan produktivitas susu sapi perah. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada judul jurnal, yaitu konsumsi serat kasar, kecerahan serat kasar dan produksi lemak susu dengan pemberian tepung temulawak atau Curcuma sanctoriza rox pada sapi laktasi. Kemudian ada perlakuan, yaitu menggunakan rancangan acak kelompok dengan 2 perlakuan dan 6 kelompok berdasarkan produksi susu. Perlakuan yang diterapkan yaitu ransum tanpa temulawak dan dengan penambahan 1% temulawak dengan tingkat konsumsi ransum sebesar 3% bobot badan. Metodenya yaitu data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis ragam pada taraf signifikan 5%. Kemudian hasilnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara 2 grup pada parameter yang diamati. Kesimpulannya jadi bahwa pemberian suplemen temulawak 1% kebutuhan BK temulawak belum mampu meningkatkan konsumsi serat kasar, kecerahan serat kasar, dan produksi lemak susu sapi perah. Kemudian jurnal kedua akan dibacakan oleh Muhammad Habib. Selanjutnya jurnal kedua dengan judul pengaruh pemberian premix dalam ransum terhadap produksi dan kualitas susu sapi perah Friesian Holstein, dengan sumber dari Teddy Akdiat dan kawan-kawan. .zotex volume 41 nomor 2 halaman 355 sampai 363 Juli 2021. Dengan metode yang digunakan dalam penelitian adalah rancangan acak kelompok atau RAK dengan 3 macam perlakuan pemberian premix sebanyak 90 gram, pemberian premix sebanyak 70 gram, pemberian premix sebanyak 50 gram, masing-masing diulang sebanyak 6 ulangan. Untuk perlakuan, rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok atau RAK dengan pemberian premix sebanyak 90 gram, 70 gram, dan 50 gram. Setiap perlakuan diulang sebanyak 6 kali. Setiap ulangan terdiri atas kelompok sapi dengan masing-masing kapasitas produksi susu rendah, yaitu diberikan perlakuan 90 gram, sedangkan yang sedang diberikan perlakuan sebanyak 70 gram, dan yang tinggi diberikan perlakuan sebanyak 50 gram. Perlakuan tersebut untuk mengukur efektivitas pengaruh premix terhadap produksi susu pada masing-masing kelompok sapi perah. Data yang diperoleh dianalisis dengan ANOVA menggunakan SPSS untuk mengetahui pengaruh pemberian premix dalam ransum apakah berpengaruh nyata atau berpengaruh tidak nyata terhadap produksi susu dan kualitas susu. Selanjutnya hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemberian 50 gram premix berpengaruh nyata terhadap produksi susu sapi Friesian Holstein dengan jumlah 19,41 liter per ekor per hari. Sedangkan terhadap kualitas susu, yaitu berat jenis, kadar lemak dan protein, memberikan pengaruh tidak nyata. Pemberian premix sebanyak 50 gram dapat meningkatkan jumlah produksi susu tetapi tidak mampu meningkatkan kualitas susunya. Untuk kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa dalam dunia peternakan, premix dikenal sebagai bahan tambahan yang dicampurkan dalam ransum untuk meningkatkan kandungan nutrisi yang ada di dalamnya, yang berupa asam amino, vitamin, dan mineral. Pemberian premix sebanyak 50 gram pada kelompok sapi perah yang produksinya tinggi dapat meningkatkan kapasitas produksi susunya tetapi tidak pada kualitas lemak, protein, dan berat jenis. Selanjutnya jurnal ketiga dengan judul upaya peningkatan produksi susu sapi perah dengan pemberian vitamin A, D, E, dan obat cacing, dari sumber Galuh Chandra Agustina dan kawan-kawan dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya tahun 2020. Untuk materi dan metode, yaitu sasaran kegiatan ini adalah seluruh kelompok ternak sapi perah di KUD Kertajaya Desa Medowo, Kecamatan Kandangan. Kelengkapan zat gizi dalam makanan ternak ruminansia akan dapat mempercepat pertumbuhan dan produktivitas. Salah satu nutrisi yang berpengaruh dalam performa ternak adalah vitamin. Beberapa jenis vitamin yang sangat dibutuhkan untuk daya tahan tubuh sapi dan pertumbuhan vitamin A, D, dan E. Vitamin memainkan peran penting dalam metabolisme sel. Selanjutnya sasaran. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada kelompok peternak di Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kota Kediri dilakukan 1 hari, yaitu pelayanan kesehatan hewan dengan pemberian vitamin A, vitamin D, dan E, dan pemberian obat cacing secara gratis. Pemberian vitamin A, vitamin D, dan vitamin E pada sapi sebanyak 73 ekor dengan volume pemberian sebanyak 10 ml per ekor sapi dewasa. Obat cacing yang digunakan adalah albendazole yang efektif untuk semua spesies cacing. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari produksi susu dari sapi yang telah diberi obat cacing dan vitamin, yaitu rata-rata total 12% dari 10 ekor sapi yang diambil sebagai data. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mirut Hidayati dan Hendra Ningsih bahwa tambahan mineral vitamin dapat membantu meningkatkan palatabilitas konsumsi dan metabolisme pakan, sehingga dapat meningkatkan produksi dan kualitas susu pedet sapi dan sapi dewasa yang tidak bunting sebanyak 97 ekor sapi. Pemberian obat cacing dan vitamin memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi susu sapi sebanyak 12% dari 10 ekor sapi yang diambil secara sampling. Kesimpulan yang didapat yaitu bahwa pemberian vitamin yang tepat akan menghasilkan produktivitas sapi perah yang lebih baik. Pemberian vitamin A, vitamin D, dan E secara injeksi dengan dosis 10 ml per ekor sapi.
Pemberian obat cacing perlu dipertimbangkan, diantaranya adalah jenis obat cacing yang tepat untuk cacing yang infeksi tertentu tersebut. Misalnya, obat cacing yang efektif untuk cacing nematoda belum tentu efektif untuk cacing kernatoda. Albendazole adalah obat yang dipilih untuk pengobatan dan pencegahan penyakit parasit, yaitu berupa cacing, pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Baik, jurnal keempat dan 5 akan dipaparkan oleh Bagus Amirul Isnain. Selanjutnya jurnal keempat yang berjudul faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas susu sapi perah di Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulung Agung. Sumber Dian Ayu Lestari, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Jurnal Geografi volume 14 nomor 1 Juni 2016. Sasaran Kabupaten Tulung Agung, khususnya Kecamatan Sendang, ikut berperan dalam pemenuhan kebutuhan susu nasional. Namun terdapat masalah utama, yaitu produktivitas susu setiap ekor sapi perah tidak sama di Desa Geger, Kecamatan Sendang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang paling mempengaruhi perbedaan produktivitas susu setiap ekor sapi yang dihasilkan dari usaha terhadap sapi perah di Desa Geger, Kecamatan Sendang. Materi dan metode penelitian ini adalah penelitian survei. Daerah penelitian adalah di Desa Geger. Populasi dalam penelitian ini adalah peternak sapi perah sebanyak 1.374 kakak. Dalam penelitian ini jumlah sampel 206 kakak. Teknik pengumpulan data menggunakan dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata produktivitas susu di Desa Geger 13,8 liter per hari. Faktor yang paling mempengaruhi produktivitas susu di Desa Geger adalah frekuensi pemberian pakan atau sama dengan 0,000. Secara umum, yang langsung berpengaruh terhadap produktivitas susu sapi perah adalah faktor manusia, meliputi frekuensi pemberian pakan, cara memberi makan, dan frekuensi pemberian minum. Faktor geografis yang berpengaruh secara tidak langsung adalah ketinggian tempat dan temperatur. Tetapi ketinggian tempat dan temperatur berpengaruh terhadap selera makan sapi. Kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian dapat mengambil kesimpulan rata-rata produktivitas susu di Desa Geger 13,8 liter per hari. Faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas susu sapi perah di Desa Geger adalah frekuensi pemberian pakan ternak. Selanjutnya jurnal kelima dengan judul Pemberian pakan konsentrat ideal dalam upaya peningkatan produktivitas hasil susu sapi perah. Itu sumber dari Heri Nugraha, DDK 2015. Sasaran Koperasi susu merupakan salah satu bentuk operasi yang dapat dikatakan paling maju di Indonesia karena dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap GDP. Salah satu koperasi perusahaan yang cukup adalah Koperasi Peternak Bandung Selatan atau KPBS. Pengalengan. Melihat begitu pentingnya suatu proses produksi susu sapi, maka KPBS Pengalengan berusaha membina para anggotanya dan berusaha menyediakan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran dan kesinambungan usaha sapi perah oleh anggota peternak agar produksi susu yang dihasilkan anggota peternak memenuhi kualitas susu yang dihasilkan. Materi dan metode peningkatan kualitas susu dapat dipengaruhi oleh pakan konsentrat yang diberikan terhadap sapi. KPBS Pengalengan memiliki dua alternatif dalam memenuhi kebutuhan pakan sapi bagi anggota, yaitu dengan penyediaan konsentrat kualitas reguler dan konsentrat kualitas super. Perbedaan pakan konsentrat kualitas reguler dan pakan konsentrat kualitas super terdapat pada komposisi dan harga. Biasanya secara kontinu koperasi menyediakan pakan sapi untuk kemudahan anggota dalam pemberian pakan sapi sendiri. Akan tetapi karena harga pakan konsentrat kualitas super yang lumayan mahal dibandingkan dengan pakan konsentrat kualitas reguler, membuat para peternak memilih konsentrat kualitas reguler yang lebih murah. Hal ini mengakibatkan jumlah produksi susu sapi perah yang dihasilkan sedikit karena pemberian pakan konsentrat yang kurang optimal. Dengan demikian disimpulkan bahwa pakan konsentrat yang diberikan kepada sapi memiliki standar khusus yang dijadikan sebagai patokan supaya produksi susu menjadi lebih optimal.
Jumlah konsentrat dan hijauan yang dibutuhkan oleh seekor sapi per kilogram dalam satu hari berdasarkan berat sapi tergantung pada jenis sapi. Oke, selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri. Berikut adalah rata-ratanya. Upaya-upaya yang bisa dilakukan koperasi dan peternak untuk meningkatkan produktivitas susu sapi perah adalah melakukan 1. Penyuluhan pelaksanaan beternak sapi perah sehingga peternak bisa memahami bahwa jumlah pemberian konsentrat yang sesuai akan berbanding lurus dengan produktivitas susu yang dihasilkan. 2. Penyuluhan pemberian air minum pada sapi agar peternak bisa memahami bahwa pemberian minum sangat berpengaruh terhadap produktivitas susu sapi perah. 3. Penyuluhan tata laksana peternakan yang baik sehingga peternak bisa memahami bahwa kesehatan sapi akan berpengaruh terhadap produktivitas sapi perahnya dalam menghasilkan susu. 4. Penyuluhan terhadap peternak hingga peternak mengetahui bagaimana spesifikasi kandang yang sesuai. 5. Penyuluhan akan pentingnya kebersihan kandang karena hal ini berpengaruh terhadap produktivitas susu sapi. 6. Mengadakan fasilitas konsultasi gratis bagi peternak yang akan memperbesar skala usahanya sehingga kandang yang dibangun bisa sesuai dengan standar kandang yang baik. 7. Penyediaan fasilitas kandang untuk membantu anggota dalam memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, agar tidak memberatkan bagi anggota yang kurang mampu, perlu diadakan juga sistem pembayaran kredit dengan pembayaran menggunakan susu yang disetor ke koperasi. 8. Peternak menjaga kebersihan peralatan pemerahan, menjaga waktu pemerahan, menjaga kondisi sapi dalam kondisi kering kandang. Hasil dan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan perlu berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas susu sapi di Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS). Oleh karena itu, suatu keharusan untuk mengoptimalkan program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada anggota diantaranya dengan melakukan pendampingan kelompok seperti berkaitan dengan bibit, pemeliharaan, perkandangan, pemerahan, dan SDM. Perlu juga meningkatkan populasi ternak dan penyediaan bibit sapi unggul melalui unit kandang koloni yang berada di wilayah Pangalengan dan sekitarnya. Upaya yang tidak dapat diabaikan adalah pengolahan pakan dengan pembuatan produk konsentrat yang berkualitas sesuai dengan standar nasional Indonesia. Jadi kesimpulan keseluruhannya yaitu setelah kita melihat dari beberapa jurnal, kami menyimpulkan bahwa upaya-upaya dalam meningkatkan produktivitas susu sapi perah yaitu dengan cara menambahkan suplemen atau vitamin konsentrat pada makanan sapi perah perlu benar-benar memperhatikan jumlah takaran yang tepat dan benar. Perlunya juga upaya-upaya dengan mengoptimalkan program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada anggota tani ternak, diantaranya dengan melakukan pendampingan kelompok seperti berkaitan dengan bibit, pemeliharaan, perkandangan, pemerahan, dan SDM. Perlunya juga meningkatkan populasi ternak dan penyediaan bibit sapi unggul melalui unit kandang koloni. Upaya yang tidak dapat diabaikan adalah pengolahan pakan dengan pembuatan produk konsentrat yang berkualitas sesuai dengan standar nasional Indonesia. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf seikhlas-ikhlasnya, dan apabila ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.